Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 yang beruntukkan saya sendiri Dewi Agustin dengan NIM 16, lalu ada Febiola Simanulang dengan NIM 22, ada Putra Pangestu dengan NIM 18, lalu ada Harvina Amlia Sastri dengan NIM 60, lalu terakhir adalah Bima Septianto dengan NIM 48. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan tikungan, di mana kami mengambil tikungan Jalan Lingkar Barat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putra. Baik, terima kasih data LHR. Data LHR berikut yaitu data yang kami ambil pada hari libur yaitu Sabtu 27 Mei 2023. Data dapat dilihat pada layar. Baik, data LHR berikutnya yaitu data yang kami ambil di hari kerja yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Data dapat dilihat di layar. Baik, selanjutnya volume jam rencana adalah perakiraan volume lalu lintas pada jam sibuk tahun rencana lalu lintas dinyatakan dalam SMP atau jam. FJR digunakan untuk menghitung jumlah lalu lalu jalan dan fasilitas lalu lintas lainnya yang diperlukan. FJR, rumus volume rencana yaitu FJR sama dengan FLHR kali K per 100 kali 1/F. K faktor K yaitu faktor volume lalu lintas jam sibuk. Faktor F, faktor variasi tingkat lalu lintas per 4 jam dalam 1 jam. Selanjutnya, volume jam rencana. Didapat perhitungan yaitu sebagai berikut. Perhitungan di samping berpatokan seperti tabel yang ada di layar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Harvina. Menentukan lebar jalan. Tipe jalan yang dipakai adalah dua lajur, dua arah tak terbagi. Fungsi jalan arteri, medan jalan bukit, kecepatan rencananya 80 km per jam. Lebar badan jalan 7 meter dan lebar bahu jalan 2,5 meter. Fungsi jalan dapat diambil dari tabel di bawah berikut. Super elevasi maksimum. Super elevasi adalah kemiringan melintang jalan pada daerah tikungan. Untuk bagian jalan lurus, jalan mempunyai kemiringan melintang yang biasa disebut lereng normal atau normal trowel, yaitu diambil minimum 2% baik sebelah kiri maupun sebelah kanan as jalan. Jalan luar kota dengan kecepatan rencana di atas 30 km per jam digunakan super elevasi maksimum 10%. Dan jalan memiliki posisi pada luar kota dan kecepatan rencana 80 km per jam, maka nilai super elevasi maksimum adalah 10%. Super elevasi normal. Nilai super elevasi normal untuk kelancaran drainase permukaan lajur lalu lintas pada alinyaman lajur memerlukan kemiringan melintang normal sebagai berikut. 2% sampai 3% untuk pengerasan aspal dan beton, 4-5% untuk pengerasan kerikil, sehingga kemiringan normal ditetapkan sebagai jalan dengan pengerasan aspal yaitu sebesar 2% untuk elevasi dengan medan datar. Jarak pandang mendahului. Jarak pandang mendahului atau menyiap adalah jarak yang kemungkinan suatu kendaraan mendahului kendaraan lain di depannya dengan aman sampai kendaraan tersebut Baik, kembali ke lajur materi semula. selanjutnya akan dibacakan Rumusnya oleh tertera Feby. pada layar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jarak pandang mendahului. VR sama dengan 80 km per jam. M sama dengan 10 km per jam.
T1 sama dengan 2,12 ditambah 0,026 dikali VR. Hasilnya sama dengan 4,2 detik. T2 sama dengan 6,56 ditambah 0,048 dikali VR. Hasilnya sama dengan 10,4 detik. A sama dengan 2,052 ditambah 0,0036 dikali VR. Hasilnya sama dengan 2,34 detik. D1 sama dengan 0,278 dikali T1 dikali VR kurang M ditambah A dikali T1 per 2. Dan hasilnya sama dengan 46,603 meter. D2 sama dengan 0,278 dikali VR dikali T2. Hasilnya sama dengan 231,296 meter. D3 sama dengan 80 meter. D4 sama dengan 2/3 dikali D2. Hasilnya sama dengan 154,197 meter. Jadi JD sama dengan 512,096. Jari-jari minimum atau Rmin. Jari-jari minimum atau derajat lengkung maksimum adalah harga batas dari ketajaman suatu tikungan untuk suatu kecepatan rencana. Untuk rumusnya, Fmax sama dengan min 0,00065 dikali VR ditambah 0,192. Rmin sama dengan VR kuadrat per 127 dikali Fm ditambah E maksimal. Jari-jari minimum Fmax sama dengan min 0,00065 dikali VR ditambah 0,192. Dengan memasukkan nilai VR, maka didapatkan hasil 0,14. LS sama dengan Max dikurang normal dikali VR per 3,6 dikali 0,025. Hasilnya sama dengan 71,1 meter. Sehingga perhitungan jari-jari minimum adalah sebagai berikut. Rmin sama dengan VR kuadrat per 127 dikali Fmax ditambah Emax. Hasilnya sama dengan 209,974. Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel di layar. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Septianto. Ini adalah pemilihan jenis tikungan, seperti di layar. Pemilihan jenis tikungan. Data. LS sama dengan 71,1 meter. RC-nya sama dengan 310 meter. Ini sama dengan 75. Cek nilai E. Syarat tikungan SCS. Pemilihan jenis tikungan. Data seperti berikut. Dan cek nilai E syarat tikungan SCS sebagai berikut. Sehingga perhitungan nilai E sama dengan 10%, VR sama dengan 80 km per jam, V sama dengan 3,14. Menghitung sudut lengkung spiral sebagai berikut. Pemilihan jenis tikungan. Menghitung sudut lengkung spiral. Menghitung panjang busur lingkaran LC, syaratnya tikungan SCS. Menghitung pergeseran tangen terhadap spiral dan absis dari P pada garis tangen spiral K. Nilai P yang diperoleh 0,680 meter, sehingga syarat nilai P
untuk menggunakan lengkung SCS terpenuhi. Pemilihan jenis tikungan. Rumusnya seperti berikut. Karena syarat untuk tikungan SCS terpenuhi, jenis tikungan yang dipilih adalah tikungan SCS. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Berikut adalah menghitung pelebaran jalan menggunakan tabel yang ada di layar dengan rumus seperti yang sudah tertera di layar juga, yang menghasilkan nilai X sama dengan 0,49. Sehingga total lebar jalan adalah 2,35 ditambah dengan 0,49 menghasilkan nilai 7,49 meter. Setelah melakukan perhitungan pelebaran jalan, dilakukan lagi super elevasi lapangan dengan rumus sin alfa sama dengan 50/760 yang menghasilkan nilai 0,066 dan dicari lagi alfa menggunakan rumus arsin 0,066 dan menunjukkan hasil terakhir yaitu 3,776 sehingga dapat dihitung kemiringan dari super elevasi lapangan menghasilkan nilai 8,391%. Kecepatan lapangan menggunakan tabel yang sudah tertera di layar, di mana ada tabel untuk mobil dan juga motor. Sehingga didapatkan perbandingan data lapangan dan data perhitungan yang sudah tertera di layar yang dapat dibaca ataupun dilihat oleh kawan-kawan sekalian. Maka itulah adalah hasil presentasi dari studi kelayakan yang sudah kami survei. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.